ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP. Ada 4 poin waktu itu, jangan sampai publik tertipu. Ya, kalau itu sosok yang tidak kredibel, nggak mungkin lah saya ungkapkan kepada publik. Mantan dosen Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, Bung kameramen akan bersamai Bung Alfian. Alhamdulillah suaranya sudah cetar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bung. Alhamdulillah, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ini ada yang menarik karena ada potongan video yang saya dapatkan bahwa Ade Armando membocorkan kontrak politik antara Ganjar dan PDIP yang akhirnya mengecewakan relawan Ganjar yang bukan berasal dari PDIP, Bung Alfian. Kalau tidak salah, Ade Armando itu sekarang dari PSI, Bung Alfian. Nah, dan mungkin juga saya memahami kegalauan Ade Armando karena PDIP pernah sindir begini, Bung Alfian. Sindiran keras PDIP ke PSI, sebut partai kecil pengganggu. Nah, itu Bung Alfian. Kemudian juga mungkin nanti perlu kita bahas, kalau dianggap perlu kita respon, tentang Ade Armando ungkap tanda-tanda kekalahan Ganjar makin terlihat. Katanya gegara sikap PDIP sendiri. Nah, kembali yang sedang kita bahas, Bung Alfian, tentang kontrak politik Ganjar dan PDIP yang akhirnya membuat kegalauan pendukungnya Ganjar. Nah, Bung Alfian, bagaimana respon awal ya, Bung Alfian? Membuat saya tergelitik adalah poin bahwa kalau sampai Ganjar memenangkan kursi kepresidenan, yang akan menentukan isi dari kabinet, dari jajaran menterinya Pak Mas Ganjar adalah PDIP. Kan, ya, karena kita kan pada dasarnya tidak mendukung PDIP-nya, kami mendukung Ganjarnya. Dan bukan hanya kabinet, ya, isi kabinet dan posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Menurut hemat saya, ini harus menjadi cerminan juga untuk kontrak politik bagi yang punya calon lain. Maksudnya gini, misalnya ada calon, sekarang kan Ganjar dengan Fulan, itu kan gitu ya. Nanti Pak Anies juga dengan Fulan 2. Nah, terus nanti Pak Prabowo dengan siapa? Artinya, karena ini akan diurus adalah negara, dan ketika kemenangan dari calon-calon tersebut sudah diperoleh, maka dengan adanya kontrak politik yang seperti itu kan betul-betul menurut saya sangat lip service aja kalau ada yang menyebut bahwasanya presiden itu punya hak prerogatif, jadi bohong kan gitu kan. Apalagi ini sangat telak sekali bahwa kalau sampai menang maka seluruhnya akan dalam kendali partai yang pengusung ya. Nah, ini kan mungkin ini supaya jadi cermin dan jangan dilakukan oleh calon-calon lain atau pasangan-pasangan calon lain. Sebelum kita lanjutkan merespon berita ini, yang menjadi pertanyaan nakal saya adalah apakah mungkin yang terjadi hari ini sejak 2014 Jokowi melakukan kontrak politik itu, Bang? Iya, saya pikir faktanya begitu dan kelihatan sekali kan. Tapi kalau saya lihat secara bacaan ya, secara konfigurasi politik kelihatan tidak sepenuhnya. Katakan misalnya fenomena Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu kan boleh dibilang bukan kader bukan kader dan tidak tersentuh, kan dia tokoh Golkar. Dan dia hampir memegang banyak hal-hal jabatan-jabatan yang menurut saya secara fungsi struktur kerja bebannya terlalu berat kan. Kalau kita konteks kemanusiaan aja dia sudah memegang lebih dari 27 bahkan hampir 30-an peran-peran yang membuat dia harus melakukan pengorganisasian. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, yaitu tadi, jadi kontrak politiknya sering-sering hanya sekedar kontrak-kontrak bajakan, kontrak-kontrak bancakan, kontrak-kontrak yang tidak mengarah kepada bagaimana negara ini dikelola dengan baik, bagaimana sumber daya alam kita dieksplorasi dengan baik untuk kebaikan dan kemanfaatan bangsa Indonesia. Itu jelas jauh sekali gitu, Bung kameramen. Maka ini bocornya kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP harus jadi peringatan buat calon-calon yang lain agar kontrak politiknya yang bersifat
memberikan kebaikan dan perbaikan buat semua warga negara Indonesia. Bahwa dia juga punya satu komitmen bahwa negara ini negara kita bersama, dan yang selebihnya jangan dengan atas nama demokrasi memenangkan satu kontestasi, tapi kemudian bersikap sangat jauh daripada prinsip-prinsip kebersamaan dalam pola-pola relasi yang berhubungan dengan tata kelola negara tersebut. Iya, Bung Alfian, kalau kita melihat Mahfudot undur makola wala tandur mankola, mungkin kali ini bisa kita lakukan, Bung Alfian, karena kan kalau kita melihat orangnya, kita akan sangat kesel dengan Ade Armando. Tapi apa yang dia bocorkan atau yang dia sampaikan, ini ada benernya juga ya Bung Alfian ya. Berarti kan kalau Ganjar jadi bahaya dong Bung Alfian. Saya jadi bisa bertanya, apakah nanti kalau capres dari PDIP menang, Indonesia apa kata PDIP? Nah itu kan jadi berbahaya menurut saya Bung Alfian. Atau mungkin Bung Alfian ada pandangan lain? Pandangan saya lebih dahsyat lagi. Apakah Indonesia sangat tergantung PDIP? Apakah PDIP tergantung daripada PKC? Nah ini kan juga harus dibaca dengan salah satu helaan nafas. Yang menurut saya ini menunjukkan bahwa kita semakin tidak punya kemandirian dalam mengelola negara, dan ini juga harus jadi pengetahuan, karena penetapan Ganjar itu kan penetapan yang boleh dibilang berebut. Betul. Ganjar ini kan orang yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi, ya kan, berjalan tahu-tahu diambil alih, lalu dilantik, dan itu kan sebenarnya membuat keterkejutan dan terus terang saja keterpukulan lah secara fungsi-fungsi penyiapan kader pelanjut. Sekarang Ganjar ini maju lewat diusung oleh PDIP, tetapi bukan atas terahnya si Jokowi, tapi lebih bersifat dipersiapkan menjadi pekerja partainya Bu Megawati. Jadi artinya sesungguhnya membuat Pak Jokowi juga galau. Dia tuh nggak punya orang yang bisa dipastikan akan mengamankan diri dan keluarganya atas bermacam dosa-dosa politiknya dan dugaan-dugaan kriminalitas pidana yang dia lakukan dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini semakin galau menurut saya. Dia begitu ingin cawe-cawe, sebetulnya cawe-cawenya seperti ceritanya Kiai Haji Zainuddin MZ, seperti orang kecemplung ke dalam empang dalam, nggak ada tempat bergantung. Dia mau pegang rumput susah, dia pegang teratai susah, dia sendiri sekarang dalam posisi hampir tenggelam. Nah, kembali kepada kontrak politik, menurut saya ini merupakan sebuah kontrak politik yang tidak berkelas, ya, sangat rendahan dan tidak memberikan nilai edukasi politik. Rasanya seluruh pemirsa kita harus menghitung langkah. 2024 kita harus memenangkan calon yang diduga kuat, insya Allah akan menjadikan Indonesia lebih berdaulat dan punya kemandirian, begitu. Iya, Bung Alfian, berarti memang penyebutan petugas partai itu memang sengaja dilakukan supaya presiden yang menang nanti tetap ya Bung Alfian dalam cengkraman partai pengusung, dan itu menurut saya menjadi berbahaya Bung Alfian. Jadi bukan lagi mengelola negara dengan Undang-Undang Dasar 45 atau dengan landasan Pancasila kita, tapi kemauan partai. Ini kan berbahaya Bung Alfian, yang akhirnya nanti menjadi ugal-ugalan. Nah Bung Alfian, kalau kita simak video yang Ade Armando diwawancara oleh seseorang itu beberapa poin yang saya serap, baru 2 yang saya tangkap. Pertama adalah menteri yang akan dipilih langsung oleh PDIP, kemudian calon presiden itu siap mengikuti Bung Karno. Nah ini kan lucu, harusnya kalau dia Islam siap ketika jadi presiden mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Bung Karno. Makanya saya jadi heran Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, ya kalau mau dibilang elektabilitas Ganjar ancur-ancuran lah belakangan ini, dan memang dari awal kita sudah melihat Ganjar nggak ada apa-apanya, tapi kan lagi-lagi Bung Alfian akan terus dipoles dan akhirnya ya begitulah kira-kira. Untuk akhir sesi ini silakan Bung Alfian. Poin-poin yang sudah kami himpun nih, yang pertama soal meneruskan ajaran Bung Karno, juga wakil presiden ditentukan partai pengusung, lalu juga jatah menteri partai, juga hal yang sering kita dengar lah kita temui hingga saat ini. Yang dalam pandangan saya itu tidak sehat buat demokrasi kita. Ya, dari saya mungkin buat semua masyarakat Indonesia, kita sama, sekali lagi saya mengulang bagaimana polling yang ditempuh oleh ILC, bahwa sampai 3 kali polling dilakukan, bahwa perolehan suara untuk Pak
Anies Baswedan itu 83%. Maka saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya presiden yang menjadi presiden bangsa Indonesia, Betul. Presiden warga negara Indonesia. Dia boleh berbeda partainya dengan Anda, tapi dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia memberikan kebaikan, memberikan keadilan, memberikan pembelaan, memberikan advokasi kepada seluruh warga dan bangsanya, sehingga Indonesia 2024-2029 akan dipimpin oleh pemimpin yang berjiwa kenegarawanan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang zalim kepada orang-orang yang tidak memilihnya atau lawan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.